para tenaga pendidikan di penjuru tanah air. Marilah pertama-tama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual pada acara webinar yang diselenggarakan oleh P4TK Bahasa. Hari ini izinkan saya menyampaikan materi webinar dengan judul Belajar dari COVID-19, Penggunaan Siswa Literat sebagai Karakter Diri di Era Normal Baru. Tema ini akan saya bagi menjadi 4. Yang pertama terkait dengan subtema era normal baru. Kemudian yang kedua terkait fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan paradigma pembelajaran, dan yang terakhir terkait dengan literat, seiring dengan saya akan menyajikan beberapa contoh tentang bagaimana berliterasi khususnya pada era pandemi COVID-19 ini. Mohon izin, apakah slide saya sudah bergerak? Belum, Pak, masih di... Sudah, Pak. Perlu covernya ya, mohon maaf. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sedikit saya singgung tentang perjalanan era industri sampai hari ini kita mengenal apa yang kita sebut sebagai new normal. Kita mengenal era industri yang pertama pada tahun 1784 dengan dikenalkannya mesin uap. Pada tahun 1870, era industri kedua, kita mengenal mesin produksi secara massal, listrik, kemudian penggunaan BBM. Pada tahun 1969, kita mengenal era industri yang ketiga dengan dikenalkannya komputer dan robot. Pada tahun 2011, era industri keempat, dunia dikejutkan dengan pernyataan para tokoh dunia dengan adanya cyber, Internet of Things, cloud computing, dan artificial intelligence. Pada tahun lalu, di pertengahan, Perdana Menteri Jepang pada Forum Ekonomi Dunia menyatakan lahirnya era industri kelima, di mana titik beratnya pada fokus human-centered dan technology-based. Perkembangan teknologi menjadi ciri dari era ini. Belum genap setahun, di awal 2020, khususnya Republik negara kita hadir dengan isu yang mendunia yang dikenal sebagai COVID-19. Di beberapa bulan kemudian, pada Maret, kemudian April dan Juni ini, digulirkan terminologi new normal atau kenormalan baru. Sesungguhnya ada apa dari kenormalan baru ini? Ibu dan Bapak yang saya hormati, fakta di lapangan menyatakan bahwa di berbagai kerumunan, di stasiun, di mall, kemudian di terminal bus, di pasar, kemudian di angkutan umum, banyak teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang masih dalam kondisi yang seperti ini. Padahal sudah diingatkan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan yang terkait dengan COVID-19 ini, yakni untuk social distancing. Pertanyaannya adalah, apakah kita sampai saat ini sudah menyadari tentang protokol kesehatan tersebut? Dari data COVID-19 yang dilaporkan oleh pemerintah, grafiknya sepertinya belum signifikan mengalami penurunan, tetapi mau tidak mau, dampak signifikan dari COVID-19 ini tentu sangat signifikan terkait pada pembelajaran di kelas khususnya sebagai kita orang-orang bergerak yang di bidang pendidikan. Bu
dan Bapak yang saya hormati, di antara fakta yang tersebar kemudian kita mendengar dari berbagai media, termasuk dari ibu-ibu yang mengkhawatirkan tentang pembelajaran bagi anak didiknya, bagi anak-anaknya, termasuk dari tokoh-tokoh pendidikan, mengusulkan bagaimana mekanisme pembelajarannya efektif. Beberapa data disinyalir diterbitkan dari media massa dunia termasuk di Korea Selatan, kemudian di benua Eropa termasuk di negara kita. Ternyata hadirnya new normal tidak serta-merta memiliki kehadiran yang signifikan yang cukup memadai untuk kita, anak-anak didik kita, belajar dalam kondisi yang begitu normal. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus berupaya untuk memberikan satu upaya terobosan bagaimana protokol pembelajaran yang efektif. Rekomendasi dari para tokoh telah disampaikan, dan hari ini kita terus bergerak untuk mencari moda pembelajaran yang efektif pada era pandemi COVID-19 ini. Ibu dan Bapak, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman semua guru, kepada kepala sekolah dan para pengawas, termasuk para widyaswara, bahwa paradigma pembelajaran yang saat ini berkembang, mau tidak mau harus segera berbenah. Yang pertama terkait dengan guru tidak selamanya mengajarkan dari apa yang dipelajari selama ini. Ibu dan Bapak yang selama ini kita juga sudah puas dengan materi, dengan kajian, dengan pengetahuan yang kita pelajari pada saat kita berada dalam bangku kuliah. Atau pada saat kemarin kita memperoleh sertifikasi sebagai guru bersertifikat atau sertifikat pendidik, termasuk para widyaswara. Saat ini mau tidak mau, apa yang menjadi isu adalah belum tentu siswa tidak selamanya memahami dari apa yang guru ajarkan pada saat ini. Jadi saat ini dengan dunia yang begitu canggih, yang begitu cepat, siswa dengan mudahnya mengakses informasi, materi pembelajaran yang sangat demikian cepat, yang boleh jadi informasi yang diperoleh siswa lebih cepat daripada yang diperoleh dari guru. Mau tidak mau, guru harus menyadari bahwa apa yang mereka selamanya ajarkan perlu mau tidak mau harus di-upgrade. Terus tingkatkan pengetahuan melalui moda pelatihan-pelatihan secara daring yang disediakan oleh lembaga-lembaga pemerintah ataupun secara mandiri yang ada di dunia maya. Ibu dan Bapak, yang ketiga, materi yang selama ini dipelajari oleh siswa tidak selamanya relevan dengan kondisi yang berkembang saat ini. Tiga paradigma yang saat ini berkembang menjadi isu sentral, khususnya bagi para widyaswara, para guru yang bergerak di lapangan, termasuk pada diri siswa. Outputnya adalah bagaimana memperhatikan dalam kondisi well-being siswa itu sendiri. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita memahami bahwa elemen pembelajaran kurang lebih ada 9 atau 6 diantaranya adalah bahwa guru memahami tentang kurikulum dan rencana pembelajaran atau yang kita sebut sebagai lesson planning atau RPP. Ibu dan Bapak juga memahami tentang peran guru. Ada peran informan, ada peran fasilitator, ada peran evaluator, ada peran konseling, dan lain sebagainya. Yang ketiga terkait dengan pemahaman karakteristik peserta didik. Menggunakan multiple intelligences, kecerdasan majemuk dari Gartners. Yang keempat terkait dengan bagaimana seorang guru cerdas untuk memilah materi, bahan ajar, dan sumber-sumber yang relevan yang up to date yang dibutuhkan oleh siswa pada masa COVID-19 ini. Yang berikutnya terkait dengan bagaimana pengelolaan kelas dan bahasa kelas, dan yang terakhir terkait dengan penilaian assessment for learning dan assessment of learning. Saya memfokuskan pada dua hal yang saya sajikan, yakni bagaimana peran guru untuk masa pandemi COVID-19 ini pada penyiapan era kenormalan baru, termasuk bagaimana sumber pembelajaran yang relevan untuk mereka. Ibu dan Bapak, apa yang akan saya sajikan hari ini terkait dengan literasi atau yang disebut dalam paparan ini adalah literat.
apa sesungguhnya literat. Banyak kajian Ibu dan Bapak sudah pahami secara bersama. Saya tidak ingin mengulas kembali tentang definisi, tentang jenis, tentang tipe-tipe literasi, tetapi saya akan menonjolkan tentang literasi yang terakhir yang sekarang menjadi isu sentral bagi pembelajaran untuk anak didik kita. Bagaimana siswa ke depan? Ini menjadi isu yang sangat mendunia, yang sekarang menjadi isu dan perbincangan para guru di seluruh dunia. Ibu dan Bapak, kalau kita memahami di kolom kiri atau sebelah kiri, ini adalah daerah-daerah pegunungan. Daerah-daerah ini adalah daerah-daerah tempat para sahabat guru-guru yang di ujung timur, termasuk di ujung Papua, di Maluku, di ujung-ujung negeri yang boleh jadi sampai saat ini masih jauh dari jaringan internet. Ini adalah fakta yang ada di lapangan yang kita alami. Pada sisi lain, di sebelah kanannya adalah bagaimana kota metropolitan, termasuk pulau-pulau yang memiliki akses teknologi yang sedemikian canggih dan sedemikian mudah untuk diakses. Pada saat ini kita dihadapkan pada dua paradoks. Paradoks dalam era pandemi COVID-19 ini, di satu sisi dengan keterbatasan fasilitas teknologi, di sisi yang lain mereka sudah memiliki akses teknologi yang demikian mudah untuk diaksesnya. Ibu dan gambar di bawah. Yang sebelah kiri adalah desain ruang kelas, ruang belajar, di mana guru hadir, di mana siswa hadir dalam konteks interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran. Guru dalam hal ini menyajikan materi, siswa dalam hal ini menyiapkan materi dengan beragam materi pelajaran, dengan subjek maternya, dengan beragam lembar kerja dan sebagainya, kemudian hadir diskusi dalam momen ruang kelas seperti ini. Ibu dan Bapak, yang kolom kanan bawah adalah ruang kelas virtual, di mana boleh jadi yang dihadapkan saat nanti dan saat ini sudah mulai mengejala adalah hadirnya ruang virtual yang seperti ini. Siswa akan dihadapkan dengan dunia maya. Siswa akan dihadapkan dengan peranti teknologi seperti ini. Kemudian papan bukan lagi papan tulis, tetapi menjadi papan yang sudah bergerak secara animasi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sesungguhnya apa keterampilan yang dibutuhkan pada saat ini ke depan? Saya membagi menjadi 3 dalam konteks literat. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai cara berpikir. Kemudian yang kedua saya menyebut sebagai alat untuk bekerja. Yang ketiga saya menyebut sebagai cara bekerja. Cara berpikir bagi siswa, bagi guru, bagi pendidik, tenaga kependidikan menjadi esensinya dalam hal ini. Apa substansi dari cara berpikir? 21st Century Learning Design menyiratkan setidaknya ada 3 atau 4. Yang pertama adalah kemampuan berpikir problem solving. Bagaimana sejak dini siswa diajarkan, dilatih, diajak bagaimana berpikir, belajar untuk memecahkan permasalahan lingkungan sekitar. Cara berpikir ini wajib ditanamkan bagi siswa saat ini. Yang kedua terkait dengan penciptaan inovasi. Produk belajar siswa tidak hanya terbatas pada domain kognitif, kemudian afektif, dan psikosensorik yang tidak menyentuh dunia realita, tetapi segera untuk diubah untuk lakukan inovasi dan terobosan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Katakan saja misalnya di dalam satu pembelajaran ada KD tentang objek wisata. KD dari tema atau materi objek wisata boleh jadi dihasilkan oleh siswa berbentuk brosur tentang informasi bagaimana kunjungan wisata. Brosur yang dihasilkan oleh siswa
kemudian dia latihkan dan dicetak, kemudian dikirimkan dan disebar. Ini adalah sebuah inovasi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kreativitas yang dilakukan oleh guru. Ruang kelas tidak selamanya adalah sebuah media atau forum satu-satunya bagi seorang guru untuk melakukan pembelajaran dalam ruang kelas kepada siswanya. Saat ini menuntut guru untuk memodifikasi tentang moda pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini dengan kreativitas yang diciptakan dengan peranti teknologi. Yang berikutnya terkait dengan critical thinking. Pilih di antara KD-KD indikator pencapaian kompetensi yang memungkinkan siswa untuk mengungkap metakognisinya sehingga tumbuh. Dalam konteks ini adalah critical thinking. Ajak siswa untuk berlatih bertanya, mendalami pertanyaan, bukan untuk diberi pertanyaan oleh gurunya, tetapi ajaklah siswa bertanya, siswa yang lain untuk menjawabnya. Ini yang dilakukan oleh guru. Perannya sudah berubah. Kemudian yang kedua terkait dengan alat untuk bekerja. Saya menyajikan di sini adalah information literacy, literasi informasi. Ibu dan bapak, para guru, para tenaga pendidikan, para wideswara yang saya hormati. Informasi sangat memungkinkan untuk beradaptasi. Literasi tentang informasi menjadi penting. Hadirkan informasi-informasi dari media massa kepada siswa sebagai tema yang terkait dengan KD yang ada dalam kurikulum ibu dan bapak. Kemudian ICT. Peranti ICT teknologi adalah moda belajar dengan berbasis teknologi. Ini menjadi satu pilihan yang memungkinkan dilakukan secara SFH, School from Home, belajar dari rumah, atau BDR. Yang ketiga adalah cara bekerja. Tuntutan masa depan adalah adanya kolaborasi dan skill communication. Pintar saja bagi siswa tidak cukup. Kalau tidak memungkinkan adanya talenta yang dibekalkan, bagaimana berkolaborasi, bagaimana mengkomunikasi diri secara terampil. Ibu dan bapak, para guru, para sahabat tenaga pendidikan, para wideswara dari penjuru tanah air yang berbahagia. Keterampilan di masa yang datang, saya menyodorkan tentang apa keterampilan yang diperlukan. Bagaimana berpikir out of the box, berpikir dari sesuatu yang tidak lazim. Bagaimana memiliki satu keterampilan agar kita berada dalam satu teamwork, berada dalam satu komunitas untuk melakukan kolaborasi. Bagaimana kita memajukan anak didik kita untuk lebih cerdas tentang penggunaan informasi. Bagaimana mengelola informasi sebagai sumber materi di dalam kelasnya. Update seperti ini menjadi penting. Pilih di antara problem-problem sosial sebagai materi yang ada di dalam kelas sebagai materi pembelajaran, sehingga siswa sejak dini dilatihkan untuk solving problems. Ibu dan bapak yang berbahagia, tuntutan masa depan terkait dengan demands. Saya menyajikan grafik yang seperti ini, yang kalau saya sajikan kurang lebih seperti ini. Pada graf hijau yang menyatakan new routine interaction. Pada sebelumnya, interaksi bertemu secara fisik itu menjadi habit harian kita. Tetapi ke depan yang terjadi adalah new routine interaktif. Rapat bertemu secara fisik, secara rutin, justru mengalami deklinasi, mengalami declining pada grafik warna merah. Jadi yang sifatnya rutin mengalami penurunan, yang ke depan adalah menggunakan moda-moda alternatif, sehingga pertemuan bukan lagi secara fisik bertemu secara rutin, tetapi beralih ke dalam teknologi yang dipilihnya. Inilah dunia alternatif yang sekarang ini menjadi tuntutan. Ini bukan lagi menjadi isu dunia,
tetapi ini menjadi salah satu alternatif kebijakan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bagi para pegawai negeri sipil, tentang memodifikasi atau modifikasi alternatif pertemuan-pertemuan yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan diri, termasuk bagi guru untuk melakukan pengembangan diri bagi para gurunya, kalaulah kepala sekolah atau kepala sekolah dalam konteks pengembangan kepala sekolah dalam konteks keprofesionalnya. Ibu dan Bapak yang apa tantangan yang ke depan? Gambar ini menunjukkan adalah model industri atau model pembelajaran pada masa yang lampau. Pertanyaannya adalah apakah saat ini gedung yang besar dengan segala fasilitas yang luas seperti ini namun kosong, tidak ada aktivitas, itu menjadi pilihan kita hari ini? Tentu tidak. Pilihan hari ini adalah Ibu dan Bapak sebagai guru, para widyaswara hanya membutuhkan space, ruang yang sedikit, yang kecil, tetapi terfasilitasi, terkoneksi dengan segala fasilitas teknologinya. Alternatif ini yang sekarang menjadi tantangan kita bersama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, apa sesungguhnya peran guru, peran pendidik, peran tenaga kependidikan? Pahami bahwa siswa adalah sebagai learner center. Siswa bukan lagi diberikan ilmu dengan cara spoon feeding. Bukan diberi apa yang kita tahu. Tetapi boleh jadi kita tidak tahu. Makanya prinsip bahwa teachers can do no wrong, bahwa guru tidak boleh berbuat salah. Yang kedua, bahwa teachers know all, bahwa guru tahu segalanya. Saat ini mau tidak mau untuk berubah, untuk berbenah. Karena fokusnya adalah pada kebutuhan siswa. Psikolog pembelajar yang bernama Ausubel, David Ausubel mengatakan, kita mengajarkan materi kepada siswa bukan dari apa yang ada dalam otak kita, tetapi mulailah dari apa yang dipahami oleh siswa. Apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kaitkan dengan KD yang dimiliki yang ada di kurikulum. Yang kedua adalah bagaimana seorang guru betul-betul memahami tentang capaian pengetahuan, tentang beliefnya, tentang sikapnya. Sikap tidak bisa terukur secara virtual, tetapi ada pilihan-pilihan. Moda untuk mengukur alternatif psikosensorik dan pengetahuan secara virtual. Termasuk di dalamnya ada alternatif untuk pemberian assessment atau tugas yang harus dilakukan untuk pemenuhan completion. Ibu dan Bapak yang berbahagia, pahami bahwa siswa dipicu untuk bertanya dan terikat di dalam social discourse, dalam diskursus sosial, mencari jawabannya secara mandiri. Ajarkan dengan kasus, berikan kesempatan siswa bertanya untuk mengeksplorasi jawabannya, bukan guru yang banyak bertanya, kemudian siswa menjawabnya. Tetapi di balik sekarang adalah beri kepada mereka waktu untuk bertanya, beri alternatif kepada siswa yang lain untuk menanggapi. Guru dalam hal ini sudah mengubah perannya, bukan menjadi transmitter of content, bukan penyampai pengetahuan, tetapi sebagai co-constructor of knowledge, sebagai konstruktor pengetahuan. Bagaimana konstruksi pengetahuan dibangun dalam moda pembelajaran yang ada di kelas? Adalah melalui metode yang disebut sebagai Socratic. Ada yang disebut sebagai metode yang disebut sebagai Einstein. Fokus Einstein adalah bagaimana problem solving terjadi. Bagaimana menggali pertanyaan sehingga siswa untuk berpikir kritis. Einstein mengatakan keterukuran kecerdasan atau kemampuan atau abilitas siswa bukan banyaknya siswa menjawab pertanyaan, tetapi didasarkan atas bagaimana siswa menggali pertanyaan-pertanyaan secara mendalam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, apa literasi pada saat ini yang saya sebut sebagai literasi digital?
Pada tahun 2030, kurang lebih 10 tahun yang akan datang, dunia akan dihadapkan dalam kondisi yang seperti ini. Kita akan mengakses semua informasi yang kita bayangkan. Apa yang kita butuhkan dalam konteks pembelajaran lifelong learning sangat memungkinkan. Siswa boleh jadi sudah memproyeksi diri yang saat ini mereka duduk di bangku SMA atau SMK, boleh jadi sudah mengakses, memproyeksikan 10 tahun yang akan datang, termasuk materi yang dipelajari saat ini, bukan atau di luar dari kurikulum yang diberikan oleh gurunya. Poin ini menjadi penting, karena ini menjadi isu dari 21st Century Learning Design, desain pembelajaran abad 21. Ibu dan Bapak yang berbahagia, bagaimana peran siswa? Siswa dalam hal ini adalah libatkan dalam proses pembelajaran secara aktif, berikan kesempatan untuk mereka mengkaji materi yang mereka siapkan sendiri, boleh jadi mencari tema, mendiskusikan, menjawabnya, kemudian mendiskusikan antar teman secara kolaboratif, kemudian guru perannya di sana sebagai constructor of knowledge. Siswa mengkonstruksi pengetahuan dengan cara menarik diri pengetahuan dan pengalamannya dengan bantuan atau tanpa bantuan teknologi yang ada atau tanpa guru. Kemandirian ini menjadi isu dan kunci penting ciri siswa. Ibu dan Bapak yang berbahagia, keterampilan yang dibutuhkan ke depan adalah bagaimana melakukan kolaborasi, bagaimana memfasilitasi dalam moda pembelajaran secara fleksibel, metodologi pembelajaran sudah berubah dari apa yang kita pahami selama kita belajar pada bangku kuliah. Ke depan kita dihadapkan dalam dunia nyata, dan ini dibutuhkan dalam melakukan keterampilan, menyiapkan keterampilan yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagaimana penilaian yang akan datang? Pada saat ini kondisi siswa ada dunia telepon seluler seperti ini. Mereka setiap diri siswa bukan lagi seperti yang selama ini berjalan dengan dilarangnya ponsel, tetapi bagaimana mengalihkan telepon seluler sebagai media, sebagai moda pembelajaran bagi siswanya. Guru cukup memberikan satu pertanyaan, bukan menggunakan paper, bukan menggunakan kertas, tetapi secara paperless. Siswa terikat sebagai generasi yang tumbuh untuk secara intensif melakukan pengubahan, melakukan komunikasi dan kolaborasi, termasuk di dalamnya melakukan atau mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru dengan moda yang seperti ini. Ini alternatif assessment masa yang akan datang, dan saat ini sudah mulai digerakkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagaimana digital yang kita pahami? Sedikit saya singgung dengan Microsoft. Ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft. Jika Ibu dan Bapak guru tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Microsoft, sangat memungkinkan karena di dalamnya ada banyak moda-moda yang diberikan, baik itu terkait pengembangan diri, materi yang terkait dengan kelas, untuk kursus, ataupun untuk pendalaman materinya. Di dalamnya memungkinkan kita untuk membuat satu akun. Jadi ini adalah salah satu contoh akun yang saya buat menggunakan dunia virtual atau kelas virtual, kelas pembelajaran virtual yang seperti ini, yang dimungkinkan dilakukan, didivulgasi oleh para guru. Akunnya cukup mudah, kita memiliki satu akun, kemudian di dalamnya kita membuka kelas, ini adalah contoh kelas. Saya membuka kelas, ada kelas kepemimpinan pembelajaran, karena materi ini saya berikan kepada kepala sekolah dan para pengawas sekolah. Saya membuka kelas namanya Socratic Classroom, karena saya mengajarkan bagaimana moda-moda pembelajaran atau metodologi pembelajaran yang tepat. Sekarang era bukan lagi andragogi, tetapi heutagogi. Era heutagogi atau moda pembelajaran heutagogi memungkinkan bagi para guru dengan moda pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya. Kemudian pada kelas yang saya buat, kemudian saya bisa memilih nama kelasnya termasuk anggota kelasnya. Jadi kalau Ibu dan Bapak nanti membuka kelas,
undang para siswa menjadi membernya atau siswa pada kelas yang bersangkutan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, literasi digital ini sekarang menjadi pilihan utama. Ini salah satu contoh bagaimana membuat satu Teams. Teams ini ada banyak pilihan. Ada namanya class, ada namanya professional learning community. Jika Ibu dan Bapak sebagai guru, maka dimungkinkan untuk membuka ada di dalam yang paling kiri, ada di kelas yang kiri. Tetapi ketika Ibu dan Bapak berada di KKG, di MGMP, atau di Dinas Pendidikan, dalam aktivitas di organisasi penggerak misalnya, dimungkinkan untuk sharing melalui bagian yang disebut sebagai professional learning community. Ini fasilitas ini dimungkinkan. Kemudian setelah kita buka, dimungkinkan kita menamai nama kelas kita atau namai komunitas kita, kemudian anggotanya atau murid kita atau siswa kita bisa kita hadirkan, kita undang ada di sini. Ibu dan Bapak yang berbahagia, ini salah satu kelas yang saya buka yang berjudul sebagai Socratic Question atau Socratic Classroom. Ini adalah bagaimana saya memberikan satu fasilitasi, ada saya mengunggah materi ada di sana, saya mengunggah YouTube atau link YouTube ada di sana, saya merekam diri ada di sana, kemudian saya ajak siswa atau peserta untuk melakukan diskusi ada di sana. Bagi Ibu dan Bapak, para guru dimungkinkan untuk membuka kelas seperti ini kepada para siswanya. Inilah alternatif dalam konteks pembelajaran pada new normal, era kenormalan baru. Ibu dan Bapak yang berbahagia. Ini salah satu bagian video di mana saya menyertakan link YouTube untuk konteks pelatihan bagi para kepala sekolah dan pengawas sekolah tentang kepemimpinan pembelajaran. Ibu dan Bapak bisa melakukan duplikasi alternatif video yang Ibu dan Bapak kembangkan sendiri, dengan channel yang dibuat sendiri, dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kemudian ketika kita ini hendak mengundang secara open, kalaulah kita berada dalam satu komunitas MGMP dan atau KKG, maka dimungkinkan kita untuk men-sharing kode yang kita miliki. Termasuk bagi siswa Ibu dan Bapak, ketika misalnya ada namanya kelas ekstrakurikuler, maka siswa-siswa yang mana yang dimungkinkan untuk diundang untuk join kepada kelas ekstrakurikuler yang seperti ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini adalah alternatif diskusi dan saya bisa melakukan penjadwalan untuk bertemu. Ada sebuah kalender kapan saya bisa melakukan diskusi kepada para siswanya. Pertemuan virtual secara audio dan video dimungkinkan secara interaktif ada di sini. Jadi saya berada dalam ruang virtual, saya akan berhadapan dengan para siswa. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Widya Suara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya bisa melakukan meeting dengan para anggota dan para widya suara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan agenda meeting, kalender, dan jam yang saya maui. Ibu dan Bapak bisa lakukan duplikasi seperti ini. Kapan Ibu dan Bapak dalam konteks BDR belajar dari rumah siswanya, bisa dilakukan dalam konteks monitoring, dalam konteks interaksi yang seperti ini. Ini khususnya saya mohon izin bagi teman-teman yang sudah terakses dengan teknologi. Saya mohon maaf ketika Ibu dan Bapak berada non jauh dari jaringan teknologi, moda alternatif seperti ini, sepertinya masih perlu dikaji ulang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagaimana melakukan satu kuis atau soal? Saya bisa memberikan satu soal kepada siswa, ulangan harian atau formative test, atau ulangan kenaikan kelas bahkan, bukan hanya menggunakan moda WhatsApp, tetapi saya bisa mendesain dalam bentuk kuis. Ini salah satu contoh, saya membuat satu kuis webinar. Nah, kuis webinar saya bergantung pada keperluan saya. Ibu dan Bapak sebagai guru bisa melakukan kuis pada siswanya. Ini biasanya ada di dalam konteks ulangan harian atau formative test. Ibu dan Bapak yang berbahagia, bagaimana dengan ulangan-ulangan yang soal pilihan ganda? Bagaimana menyusun soal-soal hot? Fasilitas ini dimungkinkan untuk Ibu dan Bapak kembangkan pada ruang ini. Bagaimana soal-soal esai, mengarang,
sangat dimungkinkan untuk difasilitasi seperti ini. Bagaimana dengan proyek, di mana siswa melakukan sebuah proyek, di mana siswa katakanlah misalnya membuat satu video, mekanisme pembuatan proyek yang diberikan atau yang ditugaskan, maka proyek itu bisa diupload, mengirimkan linknya ada di dalam ruang yang seperti ini. Termasuk bagi ibu dan bapak untuk mengembangkan PowerPoint, bahan tayang, dimungkinkan dengan ruang yang seperti ini. Ruang ini pun bisa kita lakukan untuk kita unduh, kita unggah, untuk kita share kepada teman-teman di luar, kepada siswa-siswa di luar yang membutuhkannya. Ibu dan bapak yang berbahagia. Yang terakhir, fasilitas yang terakhir adalah bagaimana membuat satu wiki. Wiki adalah sebuah produk, sebuah keterampilan produktif, di mana siswa dituntut untuk menuangkan gagasan hasil belajar dari gurunya. Ini saya menuangkan kisah perjalanan saya yang saya tuliskan dalam sebuah buku. Bagaimana menyelamatkan bumi, dan buku ini adalah penggalan dari buku yang saya siapkan, yang saya tulis pada masa pandemi COVID-19 ini. Ini adalah penggalannya, saya tuangkan dalam bentuk sesuai. Menarik bukan? Ada foto ada di sana, ada narasi yang dituangkan di sana, dan siswa pun di sana dalam hal ini bagaimana belajar menuangkan gagasan dalam konteks komunikasi secara terampil yang disebut sebagai skill communication, dilakukan boleh kerjasama kolaborasi sehingga menuangkan tulisannya ada di sana. Bagaimana peran seorang guru? Peran seorang guru adalah memeriksa, mengecek bagaimana tata tulis secara gramatika secara benar. Dalam hal ini siswa dimungkinkan untuk belajar yang kita sebut sebagai transdisciplinary. Ada interdisciplinary, ada transdisciplinary. Belajar materi pelajaran tidak selamanya ansih pada pada mata pelajaran tersebut. Boleh jadi ada lintas mata pelajaran. Saya hanya menyodorkan bagaimana kemampuan siswa dalam fotografi, bagaimana menuangkan sebuah foto, bagaimana membidik atau mengambil foto secara tepat, bagaimana piksel, bagaimana fokus. Ini adalah materi-materi pelajaran yang boleh jadi adalah materi pelajaran yang tidak diberikan langsung oleh ibu dan bapak. Ini yang kita sebut sebagai transdisciplinary. Tetapi ada juga yang interdisciplinary. Interdisciplinary misalnya adalah mata pelajaran yang serumpun antara mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mata pelajaran ini boleh jadi ada irisan yang sama dengan mata pelajaran seni. Begitu pula untuk pelajaran-pelajaran yang IPA. Boleh jadi ada irisan atau rumpun yang sama, yang boleh jadi itu yang kita sebut sebagai interdisciplinary. Ibu dan bapak, saat ini tentang pembelajaran STEM, STEM, dan yang kedua adalah STEM atau STEM. Di sini sekarang menjadi isu mau tidak mau. Guru bahasa mau tidak mau harus mencari KD atau irisan KD yang setara atau paralel dengan guru mata pelajaran lainnya. Mata pelajaran dengan rumpun KD yang serupa bisa diberikan sebuah proyek kepada siswanya untuk melakukan sebuah proyek yang diberikan kepada siswanya. Jadi kata kuncinya adalah interdisciplinary dan transdisciplinary dalam pembelajaran era saat ini. Ibu dan bapak yang berbahagia. Yang terakhir, saya akan mengutip dari ayat Al-Quran. Mohon izin saya menyampaikan yang artinya kurang lebih seperti ini. Hai pembesar-besar, hai pembesar-pembesar. Siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Perkataan ini tercantum di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 38 yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Ibu dan bapak, Nabi Sulaiman adalah Nabi yang diberi satu keistimewaan oleh Allah untuk bisa berkomunikasi dengan binatang dan termasuk para jin. Kemudian di antaranya jin yang datang menyatakan kepada Nabi Sulaiman mengatakan, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Jadi jin menyanggupi bagaimana memindahkan singgasana Ratu Bilqis
sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan dapat dipercaya. Tetapi kemudian Nabi Sulaiman dengan kealiman dan kasilehannya terus berdoa. Kemudian dikatakan pada ayat selanjutnya, An-Naml 40, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari ahli kitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip, torfata ain. Kemudian singgasana yang berada di lokasi yang berbeda saat itu kemudian berpindah dalam kedipan mata. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Hada min fadli Rabbi. Perkataan Nabi Sulaiman yang saat ini menjadi kata kunci bahwa hada min fadli Rabbi. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau mengingkari. Ayat ini menginspirasi bagi teman-teman yang bergerak di dunia teknologi, termasuk guru dengan moda teknologi dalam pembelajaran atau kelas virtual, untuk terus berinovasi melakukan pembelajaran. Hari ini saya berada di lokasi yang berbeda, Ibu berada di lokasi Nun jauh ada di sana. Tetapi secara fisik saya bisa bertemu, bisa berbincang-bincang, bisa berkomunikasi, sharing ide, bertanya jawab melalui dunia virtual. Dunia virtual sangat memungkinkan. Pahami bahwa ayat ini menginspirasi bagi kita untuk berkreasi sebagai tenaga pendidik yang bukan disebut sebagai boomer, tetapi menjadi generasi milenial atau generasi X atau bahkan generasi Z, dan sekarang sudah beralih menjadi generasi alpha. Ibu dan bapak yang saya hormati, akhir dari saya, jika ibu dan bapak berminat untuk mengakses materi ini, silakan untuk memperolehnya pada tautan https://iterasi/koh/geong. Ibu dan bapak, saya Widya Atmoko, Widaiswar Ahli Madya, P4TK Bahasa, dan sekaligus sebagai Ketua Umum Ikatan Widaiswar Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih telah menyampaikan materi ini dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Dr. Paparannya. Menarik sekali bahwa kita sekarang ini dibutuhkan untuk belajar dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada acara berikutnya, kami akan menginformasikan terlebih dahulu bahwa link presensi maupun link evaluasi narasumber dan juga link materi sudah bisa diakses dan akan di-share sekali lagi oleh panitia, nanti akan di-share di chat box ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya selalu bertanya tentang link daftar hadir, memang kami sengaja tidak memberikannya di awal karena biasanya kalau sudah presensi kemudian menyimak paparan, tapi sekarang Bapak Ibu bisa mengakses link tersebut. Bapak Ibu juga sudah bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Widya Atmoko dan sudah bisa diketik atau di posting di chat box dengan ditujukan ke everyone, tidak secara privately ke Pak Widya Atmoko saja. Nanti kami moderator tidak bisa membaca pertanyaan yang Bapak dan Ibu ajukan. Selanjutnya kita akan menginjak acara berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan paparan materi oleh Bapak Ari Wibowo, MDD, Wikipedia dari P4TK Bahasa. Judulnya menarik sekali, bagaimana memanfaatkan PIK ya untuk belajar dari rumah. Kita sekarang tahu bahwa semuanya sedang berada di rumah semua ya, dari guru maupun siswa.
Kami persilakan Mas Hari untuk menyajikan paparannya. Waktunya 30 menit ya Mas ya. Ya baik, terima kasih Bu Emi selaku moderator. Baik Bapak Ibu, sekarang tiba pada sesi kedua yang saya hormati Bapak Dirjen BTK, Pak Iwan Sahir Pesni, Ibu Kapus PMPTK Bahasa, Dr. Rizah FID, dan para pejabat di lingkungan PMPTK Bahasa. Terima kasih sekali lagi teman-teman panitia. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini, di mana kita sedang COVID ya, sedang masuk di era kenormalan baru, Bapak Ibu masih semangat mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh PMPTK Bahasa yang menginisiasi dengan tema besarnya yaitu literasi di era kenormalan baru. Pada sesi ini, saya akan mengupas tentang bagaimana pemanfaatan TIK untuk belajar dari rumah atau yang biasa disingkat dengan BDR. Maaf, tayangan saya sudah terlihat belum? Belum, Mas Hari, belum. Oke, baik. Saya coba tayangkan ya. Sudah terlihat? Sedang loading konten Pak Hari. Sebentar, untuk waktu. Oke. Sudah tayang? Masih hitam. Oh, oke. Sudah? Sudah tayang, silakan diklik untuk Ya baik Bapak Ibu, masuki sesi kedua. Selamat bergabung kembali Bu Kapus. Pemanfaatan TIK untuk belajar dari rumah atau BDR adalah suatu keniscayaan atau keharusan yang Bapak Ibu perlu lakukan di era kenormalan baru ini. Nah inilah poin-poin yang akan saya sampaikan, mulai dari pengantar tentang perkenalan dan juga bagaimana perkembangan TIK untuk BDR di era kenormalan baru. Kemudian nanti ada penyajian materi presentasi saya yang meliputi 3 sesi TIK, rumah belajar, YouTube, dan juga Kopasiana. Kemudian baru nanti diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Baik, ini perkenalan saya. Kemudian pada pengantar kali ini, Bapak Ibu sudah mendapat pemahaman di awal tadi oleh Ketua Umum Ikatan Widya Suara, Bapak Dr. Widiatmoko, sudah disampaikan bagaimana gambaran pembelajaran di kondisi sekarang, ya. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa beberapa kebijakan, yaitu kebijakan Kemendikbud, tahun ajaran ini pun dikeluarkan meski tahun ajaran baru sudah mulai mau berjalan pada pertengahan Juli 2020, namun kebijakannya tetap siswa tidak harus masuk sekolah di tengah pandemi COVID-19, bahkan sudah keluar edarannya. Kemudian siapkah sekolah untuk dibuka? Ya siap, tapi tidak dengan tidak membuka langsung siswa untuk hadir. Ya mungkin siswa juga perlu mengikuti protokol kesehatan ataupun pihak sekolah mengikuti kebijakan Kemendikbud yang sudah keluar melalui surat edaran. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga merekomendasikan ada 23 halaman sumber belajar dalam kondisi BDR ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat di materi yang saya berikan ke panitia. Nah ini beberapa mitra yang diajak oleh Kementerian Pendidikan, baik UNICEF ataupun lembaga-lembaga lain, ya, banyak sekali di sini. Kemudian jelas terjadinya perubahan paradigma pembelajaran seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara di awal, bahwa
perubahan pembelajaran yang tadinya dari kelas fisik atau tatap muka jelas akan menjadi kelas maya atau daring, atau pembelajaran yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian juga siswa itu bisa mengakses atau dia bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja tentunya. Baik, kita masuk pada sesi yang inti, yaitu presentasi saya. Tapi sebelumnya biar tidak tegang, saya sampaikan pantun dulu. Ya. Naik sepeda ke Arjosari, di Arjosari jangan lupa beli terasi. Selamat berjumpa dengan Pak Hari. Nah, sekarang saatnya pada materi presentasi. Nah, ini aplikasi TIK ya. Aplikasi TIK yang nanti akan kita kupas. Dari ribuan atau banyak sekali materi-materi aplikasi TIK yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini hanya salah 3 ya. Salah 3 dari ribuan aplikasi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk PDR. Nah, pertama rumah belajar. Memang rumah belajar ini dikelola oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang slogannya memang luar biasa baik sekali. Seperti saya kutip tadi, jadi belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Aplikasi laman rumah belajar ini menyediakan beberapa konten edukasi, bahkan aplikasi juga, yang terdiri dari 3 fitur ya. Yang pertama adalah fitur utama. Di sana ada sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, kemudian bank soal. Kemudian ada fitur pendukung ya. Di sana ada televisi edukasi atau TVA, kemudian ada radio edukasi atau radio E, dan mobile edukasi dan lain-lain. Kemudian ada beberapa faktor, beberapa partner yang mendukung rumah belajar, yaitu G Suite, kemudian Office 365, Ruang Guru, Genius.net, dan lain-lain. Ini gambaran apa saja konten yang ada dalam laman rumah belajar yang bisa diakses melalui www.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini sebelum Bapak Ibu memanfaatkan laman itu, Bapak Ibu harus seperti biasa, Bapak Ibu daftarkan akun. Bapak Ibu bisa memilih kalau guru ya sebagai guru di sana, daftarkan NIK, kemudian nama depan, surel, kemudian sandi. Seperti biasa Bapak Ibu membuat email yang sudah terbiasa. Nah, ini tampilan ketika Bapak Ibu sudah masuk ya. Seperti ini ada nama saya, sudah masuk di sana. Ini ada konten tentang video-video terbaru dari rumah belajar. Ini bisa menjadi bahan PDR bagi Bapak Ibu. Sekarang masuk pada fitur rumah belajar, yaitu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Nah, materi ajar ini disajikan terstruktur dengan tampilan yang menarik dan dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Luar biasa ya, di fitur belajar ini Bapak Ibu bisa mengakses bermacam-macam materi ajar, dan Bapak Ibu bisa mengikuti atau mengambil materi ini dengan sesuai yang Bapak inginkan. Ini tampilannya. Jadi tampilannya bisa banyak sekali, ada video, ada materi, sini bisa dilihat. Ya. Tampilan dari sumber belajar. Dan jenjang pun Bapak Ibu bisa pilih sesuai jenjang Bapak Ibu dalam mengajari kelas. Bisa dari SLB, PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang kedua adalah digital. Ini adalah fitur yang dikeluarkan oleh Pusdatin, yaitu LMS ya, Learning Management System, yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Fitur ini diharapkan guru memberikan bahan ajar dan dapat diakses dan dibagikan oleh siswa secara digital kapan saja dan di mana saja. Jadi disediakan juga kelas digital di rumah belajar.
Bapak Ibu bisa membuka di sana. Ini tampilannya, jadi bermacam-macam materi di sana, Bapak Ibu bisa memberikan. Jadi tinggal ambil saja materi yang sudah ada, ya, dengan memanfaatkan kelas digital atau kelas maya. Kemudian berikutnya adalah laboratorium maya. Nah ini merupakan fitur simulasi praktikum, ya, atau lab laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama LK atau lembar kerja siswa dan teori praktikum. Umumnya memang masih lab fisika atau biologi ya bagi guru-guru eksakta. Nah ini tampilannya laboratorium maya tersebut ya, seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa akses. Kemudian bahan soal, di sini ada banyak sekali soal ya. Ini kumpulan soal dan materi. Materi tentang evaluasi yang dikelompokkan berdasarkan topiknya, yang bisa diakses, berbagi akses soal latihan, ulangan, dan ya. Ini tampilannya. Dan jenjang yang disediakan pun mulai dari dasar, SD, SMP, dan juga jenjang menengah atas, SMA. Nah, di fitur pendukung, Rumah Belajar juga menyediakan buku sekolah elektronik fitur BSE ya. Jadi sebuah fitur yang memberikan buku-buku elektronik mulai dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi dan dapat diunduh secara gratis. Ini buku-buku banyak sekali tersedia di sini sebagai referensi Bapak Ibu. Jadi tidak harus Bapak Ibu membeli buku kalau memang bukunya sudah tersedia di sini. Ini tampilannya ya, menarik sekali. Ada semua jenjang dan juga buku yang tersedia. Tinggal dicari-cari saja, disesuaikan dengan kurikulum yang atau KD-KD yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian fitur pendukung yang lainnya adalah peta budaya. Di sini ada tampilan fitur peta budaya yang menampilkan beragam budaya-budaya yang terdapat di Indonesia dan sesuai dengan peta provinsinya. Jadi kalau kita klik, misalnya Kalimantan Tengah, nah nanti akan kelihatan budayanya yang muncul apa di sana. Seperti yang kuning ini ya. Itu konten budaya. Kemudian fitur pendukung yang lain adalah karya bahasa dan sastra. Tadi Pak Dirjen membuka, mengarahkan untuk kita lebih banyak membaca karya sastra klasik yang menarik sekali. Yang membuat siswa jadi literat. Ya. Nah di sini juga disediakan ya, ada karya sastra berupa puisi, prosa. Nah mungkin drama nanti Bapak Ibu kita minta untuk sumbangsihnya di tur ini. Nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipraklik atau dibuka-buka nanti. Nah, pada kesempatan berikutnya kita masuk pada kompasiana.com. Kalau tadi kita masuk ke portal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Rumah Belajar. Nah, sekarang yang kedua adalah Kompasiana. Kenapa Kompasiana? Nah, itu dia jadi pertanyaan. Yang pertama, Kompasiana itu adalah blog skala nasional, ya, di bawah media Kompas Digital, menjadi wadah berbagi tulisan atau artikel-artikel pembelajaran. Ya, di sana banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu bisa unggah artikel ya di blog ini dengan cara sign up dulu atau login, kemudian klik menulis, beri judul, ketik artikel dan bisa dikirim. Kemudian blog ini juga dapat dikelola sendiri dan dapat dibagikan tautan tulisannya di WA Group, Facebook, Twitter, atau Instagram. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu bisa menulis ala jurnalis Kompas gitu. Yang awalnya memang Kompasiana itu diperuntukkan untuk jurnalis Kompas, tapi sekarang sudah diberikan kebebasan para netizen ya. Nah ini tampilannya, kebetulan ini Kompasiana ya. Saya sudah login, sudah daftar masuk ya. Di sini tampil ya. Misalnya saya menulis artikel, mudahnya nulis soal tes daring, dan di sini kelihatan profil saya. Kemudian juga artikel-artikel banyak sekali di sana tampilannya. Nah ini misalnya ya, ini juga
yang lain, misalnya belajar menulis puisi, di sini saya tuliskan. Jadi tampilan dari Kompasiana ketika kita sudah terdaftar, dan materi kita itu akan ditonton oleh orang seluruh dunia bahkan ya, dan tidak perlu mengupdate karena ketika kita punya blog sendiri, kadang-kadang blog kita kalau tidak diaktifkan itu akan dihapus ya oleh penyedia blog, misalnya Blogspot atau WordPress dan sebagaimana. Itu pengalaman saya sebetulnya. Baik, yang ketiga yaitu YouTube ya. Nah, YouTube ini saya pikir sudah sangat familiar atau dikenal oleh Bapak Ibu karena menjadi media berbagi video. Tapi kita fokuskan di sini adalah video pembelajaran. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya untuk pembelajaran. Banyak sekali, nanti saya tayangkan ada 10 rating tertinggi dari video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu akses. Nah, misalnya video dari Movie Maker bisa diunggah di laman ini ya. Kemudian durasinya jangan panjang-panjang, cukup 5 menit. Lakukan sign up, daftarkan channelnya di YouTube-nya, kemudian unggah video dan share tautan kepada siswa. Nah, ini beberapa video atau channel saya punya channel, nanti Bapak Ibu bisa akses ya, meski videonya baru sedikit ya. Yang penting sudah masuk, sudah punya. Saya punya Puri Edukasi Channel ya. Di sini saya membuat media, kemudian juga baca puisi, kemudian membuat vlog dan segala macam. Ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ada 10 channel edukasi di YouTube yang memiliki rating yang cukup baik, cukup tinggi peringkatnya. Yang pertama adalah kok bisa, ini viewernya atau subscribernya sudah 1,1 M ya. Kemudian Twitter 217.000, kemudian Hujan Tanda Tanya 143, kemudian Ruang Guru ya sudah familiar, kemudian DW Indonesia ya atau This Will yang berbahasa Indonesianya, kemudian Zenius Education ini juga sudah masuk ke urutan 8, kemudian ke-6, kemudian 7 yaitu Science Bro. Nah, ini mengupas tentang dunia sains. Kemudian yang ke-8, kamu harus tahu. Nah, di sini juga channel edukasi berbagi informasi pengetahuan dalam bentuk animasi. Kemudian YouFit Edu, ini juga yaitu video-video Islam dan sains. Kemudian yang ke-10 adalah Ayo Mikir. Ini sudah punya subscriber sampai 65.000. Ya, ini 10 rating channel edukasi tertinggi ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan channel-channel ini. Nah, ini sebenarnya tambahan ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan channel tadi, ingin mendownload silahkan saja. Ini ada step-stepnya, caranya seperti ini. Nah, buka lamannya, kemudian Bapak Ibu tinggal menambahkan 2 huruf S ya di depan tulisan YouTube itu, tambah S. Kemudian akan terbuka jendela portal Save Pro. Kemudian di sana ada pilihan. Nah, Bapak Ibu tinggal unduh dengan format yang diinginkan, MP4, 3GP dan sebagainya terlebih dahulu. Nah, video unduhan biasanya bisa dilihat di folder download. Seperti itu. Nah, ini ya contohnya. Jadi kita unduh, ada pilihannya. Tinggal klik unduh, nanti langsung masuk ke folder download. Sudah deh, keluar ya. Baik. Sekarang saya akan coba simulasikan, ya, bentar saja. Ya. Bagaimana memanfaatkannya. Saya masuk ke portal-portal yang sudah saya siapkan. Ini ya. Dari Rumah Belajar. Nah, ini portal Rumah Belajar tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu diminta untuk login ya. Di sini login. Daftarkan posisinya sebagai guru, siswa atau sebagai umum. Ini di sini Bapak Ibu bisa daftar ya. Masuk.
nanti akan kelihatan portal seperti tadi ya. Misalnya akun saya, hilang ya. Oh, baik, sebentar. Begini kelihatan Ibu? Kelihatan kok. Oke, Pak Hari sudah terlihat. Kelihatan, Pak. Jadi kelihatan. Oke, kemudian saya akan ganti share ini dulu kali ya. Share kontennya. Share konten yang, sebentar saya mau masuk dulu. Konten ini. Firefox. Oke. Oke. Sekarang Bapak Ibu lihat share konten ini ya, rumah belajar ya. Nah ini Bapak Ibu bisa mendaftar ya, izin sesuai dengan profesi Bapak Ibu, guru atau umum, ya, hanya pilihannya itu, atau siswa ya siswa gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa mendaftarkan seperti ini. Suruh aja masuk ke situ, nanti akan saya suruh isi. Katanya nggak punya tempat itu. Ternyata saya sudah terdaftar ya. Materi. Jadi nanti Bapak Ibu buat akun, nah ini dia. Buat akunnya seperti ini, sebagai umum, sebagai guru atau sebagai murid. Nah, nanti akan tampil sumber belajar yang ada dalam rumahbelajar.com ya. Itu yang pertama, ya Bapak Ibu bisa daftar. Di sini sebut namanya, memang saya tidak menentukan secara dalam. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba ya. Mungkin kita buka, kemudian daftar, dan nanti bisa manfaatkan rumah belajar seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu Kompasiana ya. Ada pertanyaan. Nah di sini tampilan Kompasiana ini Bapak Ibu bisa masuk ke sini untuk menulis. Yang sebelumnya Bapak Ibu bisa daftar dulu di sini ya. Ada klik yang biru ini. Bapak Ibu daftarkan ya, registrasi. Yang kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengetik dengan ada kata-kata yang merah ini, mulai menulis gitu ya. Jadi mulai menulis, silakan Bapak Ibu tulis di sini. Ya, silakan ditulis. Nah, ini seperti memang iklannya banyak sekali karena ini portal nasional ya. Ditonton oleh banyak orang sehingga banyak iklan ya. Nah, ini misalnya tulisan yang saya sudah unggah di sini, yaitu belajar menulis puisi. Di sini ada sajak untuk buku ya, berupa foto saja, kemudian baru nanti di sini isinya. Ya, pagi itu sang guru meminta murid-muridnya menulis sebuah puisi. Ya, ini sebuah puisi tapi puisi cerita ya. Tapi murid-murid itu terlihat hanya garuk-garuk kepala dan seterusnya. Nah ini contoh sebuah puisi yang berbentuk narasi atau puisi lirik yang saya unggah di portal kompasiana.com. Nah ini sudah banyak juga yang sudah melihat ya. Kemudian yang terakhir adalah YouTube ya. Bapak Ibu, di channel YouTube ini Bapak Ibu tentu sudah familiar. Cuma familiar dalam arti Bapak Ibu sebagai pengguna. Nah, harapan saya ke depannya nanti Bapak Ibu punya channel sendiri dengan mendaftarkan ya channelnya, materinya Pak Hari, channelnya, kemudian Bapak Ibu bisa mengunggah materi berupa vlog atau video tutorial ataupun media-media yang semuanya memang harus video basisnya. PPT pun bisa diubah menjadi video ketika Bapak Ibu pada saat menge-save diubah menjadi save as-nya save as MP4. Nah ini untuk
Microsoft 2013 ke atas. Kalau 2010 saya pikir masih belum ada fasilitas CFS yang ke video, yaitu MP4. Misalnya ini contoh sekedar media gambar yang saya kumpulkan sederhana sekali, gambar ditumpuk-tumpuk saja selembar-selembar, ya, di PowerPoint, kemudian dikasih musik, kemudian di save-nya adalah save menjadi save video atau MP4, ya, seperti itu, ya. Kemudian misalnya yang suka membaca sastra, membaca puisi, nah ini contoh video ketika saya membaca puisi misalnya ini jadi media, seperti itu Bapak Ibu, ya. Ya, kemudian ada juga berupa pembelajaran. Yang ini diolah di handphone saja sebetulnya, dengan diolah melalui gawai menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa. Nah, di sini ada materinya. Gitu ya. Nah, itu. Bapak Ibu bisa. Kemudian ada juga misalnya berupa vlog, ya. Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Nah, ini vlog. Jadi Bapak Ibu bisa, silakan Bapak Ibu. Ini waktu saya mengisi di workshop TV, ya. Ini gambarannya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa membuat blog atau vlog maksud saya pada channel yang Bapak Ibu nanti buat, ya, seperti ini. Kemudian saya kembali ke tayangan PowerPoint saya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ibu Emi, moderator, silakan Bapak Ibu. Nanti kita diskusi, akan dipandu oleh Ibu moderator. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Emi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari atas paparannya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan untuk segera mengisi link presensi maupun evaluasi narasumber, dan juga Bapak Ibu sudah bisa mengakses kumpulan materi yang sudah di-share oleh teman-teman panitia di chatbox. Jadi supaya sering-sering membaca postingan-postingan di chatbox dari Mbak Nancy di situ, ya, yang akan selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dan sebagainya di link tersebut. Terima kasih ya Mas Ari. Kita akan Bapak Ibu untuk pada sesi tanya jawab. Sebetulnya waktu kita masih lumayan sampai jam 11, ya. Kita punya waktu masih setengah jam. Saya sudah membaca beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta di chatbox. Mas Hari bisa ditutup layarnya, ya. Layarnya. Oke. Pertanyaan yang pertama, mungkin saya akan coba rangkum beberapa pertanyaan yang secara konten sama dari Pak Erwin Tanjung. Pertanyaan ini ditujukan ke Pak Widiatmoko.
sebetulnya guru-guru kita ini sudah siap nggak sih menghadapi perubahan-perubahan seperti yang disampaikan oleh Pak Widiatmoko, terutama terkait dengan adanya tantangan di era digital seperti saat ini. Seperti kita tahu bahwa tidak semua guru itu memperoleh pelatihan-pelatihan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian Pak Erwin dengan Ibu Latifah juga mempertanyakan tentang ini bagaimana dengan akses internet di wilayah-wilayah yang sulit untuk memperoleh akses internet, apalagi kalau tantangannya sekarang memang harus semuanya serba digital. Seperti itu, mungkin saya akan bacakan dulu pertanyaan ini. Mas Pak Widiatmoko, mohon bisa dijawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih Ibu Emi. Beberapa pertanyaan tadi sudah saya baca di chat. Ada saya himpun kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 atau 6. Ada 12 yang saya himpun. Izinkan untuk menjawab satu-satu yang terkait dari pertanyaan yang terakhir ini sama dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana mengatasi tantangan global terkait dengan masalah teknis di desa di mana akses internet yang sangat kurang. Ibu dan Bapak yang berbahagia, bagi teman-teman yang berada jauh dari akses internet, mohon izin, ketika kondisi pandemi COVID-19 ini, termasuk kita sebagai seorang guru, termasuk saya secara pribadi, ini adalah memicu dalam kondisi yang memungkinkan itu untuk berpicu, untuk memacu diri. Yang menjadi persoalan adalah akses yang ada di satu daerah. Misalnya, Ibu dan Bapak, saya misalnya memiliki jaringan, saya memiliki satu HP, katakanlah HP yang mudah untuk mengakses internet. Tetapi ketika berada di satu daerah di mana daerah itu tidak ada jaringan, ini menjadi persoalan. Tentu ini bukan wilayah saya secara pribadi, tetapi bagaimana bagi teman-teman yang berada di daerah yang paling tidak minimal sudah memiliki satu telepon cerdas atau HP seluler cerdas di mana fasilitas internetnya sudah ada minimal. Tips yang pertama adalah satu, mau tidak mau kita harus mengakses informasi apa yang tadi yang saya sampaikan, tadi dilengkapi oleh Pak Hari. Saat ini bukan tertarik ya, saya dengan pandemi COVID-19 ini yang awal-awalnya itu abai, sekarang justru lebih mendalami tentang apa itu Microsoft, ya, apa yang saya saksikan tadi terkait dengan Microsoft Teams ya, ada 365 tadi. Jadi Ibu dan Bapak bisa untuk bergabung atau bisa nanti menjadi sekelompok atau teman-teman yang memungkinkan untuk saya memberikan satu diseminasi. Feel free silakan untuk berkomunikasi dengan saya atau melalui moderator nanti. Kita akan berbagi tentang moda pembelajaran atau kelas pembelajaran virtual yang ada di Microsoft Teams ya. Yang saya paparkan tadi, kita bisa membuat satu kelas dan kita bisa belajar bukan hanya materi ini yang jelas adalah materi berbahasa Inggris. Karena mau tidak mau kita sudah dituntut pada era 21 seperti ini, dalam konteks bahasa Inggris sudah bukan hal yang tabu lah. Jadi di dalam Microsoft Teams ini sudah terfasilitasi dengan beragam kursus yang bisa kita untuk mengambilnya. Misalnya apa itu 21st Century Learning Design, apa itu assessment, bagaimana kolaborasi. Ada tadi pertanyaan tentang kolaboratif, bagaimana tentang critical thinking, bagaimana tentang inovatif, itu semua terfasilitasi di Microsoft. Jadi silakan saja bagi teman-teman yang paling tidak memiliki satu HP yang terakses internet untuk mengakses informasi ini. Kemudian bagi daerah yang belum terfasilitasi internet, nah ini silakan untuk berada sebuah daerah yang memiliki satu fasilitas itu. Ibu moderator izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, bisa ya? Silakan Pak Win. Baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kondisi guru-guru Indonesia? Ibu dan Bapak yang saya hormati, bagi teman-teman guru yang berada di penjuru tanah air, saya Widiaswara bukan hanya berbicara dalam konteks Jawa, dalam konteks Jakarta, tetapi
Saya berada di satu daerah yang tadi ada peserta yang saya lihatnya itu berasal dari Kabupaten Kerom. Gimana Pak? Kalau di Kabupaten Kerom itu ada 2 distrik yang akses internetnya sudah sedikit berbeda. Kalau di distrik Arso itu internetnya itu internet yang sudah bagus, itu tidak masalah. Tetapi kalau kita berada di distrik Waris yang langsung berbatasan dengan Papua Nugini, di mana kita harus melalui satu hutan, kawasan hutan, maka untuk memungkinkan menjangkau internet dia harus turun. Maka di sana kalau dalam pembelajarannya di SMP Negeri 1 Waris dan SMA Negeri 1 Waris, kepala sekolahnya itu Pak Ibu Fransina kalau di SMP-nya. Kalau di SMA itu kepala sekolahnya Pak Welik. Itu kalau mengakses informasi tentang pesan-pesan dari provinsi, dia harus turun namanya ke distrik Arso. Nah, teman-teman guru di Indonesia, pertanyaannya apakah guru-guru ini harus siap? Pertanyaannya mau tidak mau harus siap, karena sekarang menjadi tuntutan global, bukan hanya tuntutan di kementerian. Dalam kondisi pandemik ini, sangat untuk menggugah kita, ternyata moda pembelajaran secara fisik, memang fisik itu penting, tetapi pembelajaran dengan moda alternatif secara daring atau non-fisik itu menjadi pilihan. Nah, pembelajaran yang non-fisik atau secara daring alternatifnya melalui apa? Microsoft salah satu memfasilitasi sumber-sumber belajar yang Ibu dan Bapak bisa untuk mengakses pengetahuan dirinya atau termasuk untuk mengembangkan materi ajar, baik itu PowerPoint atau materi-materi yang Bapak kembangkan sendiri, bisa di-upload ada di file di sana, kita bisa menugaskan kapan saja, dan kita bisa melakukan meeting secara virtual. Kita atur kapan jadwal meetingnya, kita bisa rekam dalam konteks seperti ini, dalam bentuk webinar seperti ini bisa, ataupun dalam bentuk interaksi. Termasuk kita mengembangkan soal-soal, kuisnya bisa, pilihan ganda bisa, uraian bisa, atau proyek yang Ibu dan Bapak kembangkan. Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana saya membuat satu Google Classroom selama pandemi? Cuman kelemahannya tidak semua memiliki HP yang pintar. Ibu dan Bapak, sama ketika Ibu dan Bapak berada di satu daerah yang sudah terfasilitasi teknologi internet, kita harus memahami. Ada alternatif, saya berada di ujung Jawa Timur, di sana ada namanya Desa Sukorejo. Ibu dan Bapak, moda pembelajaran Sukorejo, ini di Pulau Jawa. Di Sukorejo itu, pembelajarannya tidak seperti biasa. Dalam satu ruang, secara fisik itu ada 2 kelas. Kelas 1 di satu sisi, kelas 2-nya di satu sisi. Mereka bercampur. Moda pembelajaran seperti apa ada di dalam kebijakan kita? Tentunya tidak. Nah, sama ketika Ibu berada di dalam satu daerah di mana siswa atau orang tua siswa dari sisi sosial ekonomi statusnya tidak memadai untuk memungkinkan untuk membelikan HP kepada anaknya, kepada peserta didik atau siswa Ibu dan Bapak, maka dimungkinkan alternatif lain. Alternatif lain adalah di-combine dalam bentuk kelompok yang memungkinkan siswa itu bisa belajar paling tidak HP dari temannya. Tetapi harus dimodisikan bahwa pembelajaran mana-mana konten yang bisa terakses, mana yang tidak. Ini adalah Google terfasilitasi dengan moda-moda untuk privasi. Jadi kalau Ibu dan Bapak rutin mengikuti webinar-webinar yang disampaikan oleh Google, nanti bisa Ibu dan Bapak klik ada di Google bagaimana tentang yang disebut sebagai digital well-being, bagaimana kesehatan digital. Jadi diatur di sana. Jadi jangan khawatir ketika anak didik, peserta didik itu memiliki HP cerdas, tetapi kemudian khawatir tentang situs-situs yang tidak kendaki, itu bisa dikontrol. Nah, dikontrolnya melalui apa? Melalui family link. Jadi bagaimana mengoperasikan family link? Silakan Ibu dan Bapak untuk mengkliknya ada di sana dan itu bisa mengakses Android-nya secara gratis dari family link namanya. Jadi banyak sekali. Nah, Ibu dan Bapak untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana menemukan minat siswa termasuk kemampuan yang banyak bertanya, bukan siswa banyak menjawab. Kalau tadi saya menyajikan tentang Socrates, ya, jadi Socrates prinsip dasarnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi bagaimana strategi bertanya Socrates? Socrates bertanya itu mulai dari pertanyaan dengan recalling. Ibu dan Bapak kalau kita memahami dari taksonominya si Bloom atau Benjamin Bloom, itu berawal dari pertanyaan recalling, kemudian analisis atau analysis, kemudian comparison membandingkan, kemudian inference atau inferensi, kemudian evaluation. Nah, pertanyaan-pertanyaan Socrates kalau kita
alur dari recall, analysis, comparison, kemudian inference dan evaluation itu bisa dialihkan menjadi pertanyaan. Kalau recall itu menjadi WH question. WH question itu bertanya dari what, apa, kemudian di mana, siapa. Jadi pertanyaan sifatnya literal. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan sifatnya analisis? Pertanyaan analisis itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan seperti how. Jadi bagaimana? Nah, yang berikutnya bagaimana pertanyaan-pertanyaan dengan comparison. Pertanyaan comparison biasanya membandingkan informasi sebelumnya dengan informasi sesudah. Informasi yang ada pada teks kalau orang belajar pada bahasa, atau informasi di luar teksnya. Informasi yang hari ini dipelajari, atau informasi yang saat itu mau dipelajari atau telah dipelajari. Jadi membandingkan itu dalam pertanyaan kategori comparison dalam siklus Sokratik. Nah, bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan sifatnya inferensi? Inferensi sifatnya memprediksi. Memprediksi sesuatu yang akan terjadi, bukan sesuatu yang akan terjadi dalam konteks di luar materi ya. Tetapi misalnya seperti ini. Kalau kita belajar bahasa misalnya tentang cerita Sangkuriang. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memprediksi itu boleh jadi adalah apakah dimungkinkan mempredik ya apa yang akan terjadi jika apa cerita yang ada dalam Sangkuriang terjadi dalam dunia sosial kita misalnya. Kita berikan kepada siswanya sehingga siswa itu paling tidak bisa memberikan satu justifikasi jawaban mengapa Sangkuriang itu tidak layak untuk ditiru seperti itu. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan terkait dengan evaluasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan evaluasi misalnya adalah mana yang paling bagus atau mana di antara pendapat atau bacaan-bacaan yang tadi kalian baca misalnya, kemudian yang memiliki satu manfaat bagi kalian dalam menyiapkan dunia kerja atau menyiapkan kalian untuk memasuki perguruan tinggi misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan harus diulang. Nah, caranya seperti apa? Tipologi pertanyaan boleh kita desain dengan beragam. Salah satunya adalah yang jelas kita harus, seorang guru harus cerdas untuk memilah materi. Materi yang seperti apa? Materi yang sesuai dengan AD, tetapi boleh jadi materi itu bukan kita ambilkan dari buku. Nah, dari mana? Bisa dari sumber belajar ada di internet. Atau ibu dan bapak bisa kembangkan yang ada yang saya sebut tadi dalam Microsoft. Ya, misalnya saya menyajikan sebuah materi, judulnya adalah proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Ini adalah pelajaran IPA, ya kan? Pelajaran IPA isinya tentang bagaimana proses fotosintesis. Nah, bagaimana fotosintesis itu ada katakanlah bacaan-bacaannya. Nah, bagaimana kita mengklasifikasi atau membuat satu klasterisasi tentang pertanyaan yang tadi Socrates sebutkan, mulai dari recalling, analysis, comparison, inference sampai sifatnya double expression apa, what dan seterusnya beralih menjadi pertanyaan-pertanyaan how dan seterusnya. Nah, bagaimana dialihkan? Maka ibu dan bapak ajarkan kepada siswa adalah dalam bekerja kelompok. Bekerja kelompok adalah menanamkan dalam konteks kolaborasi sejak dini dalam bangku kelas, di ruang miniatur kelas. Dalam konteks BDR seperti apa? Konteks BDR dalam konteks mereka yang berada di zona hijau atau aman, tentu secara fisik siswa boleh bertemu. Jadi bukan serta-merta untuk menggeneralisasi dengan DDR antara orang kota yang zona merah dengan orang yang berada jauh di sana yang zonanya zona hijau yang masih bebas untuk bertemu. Tetapi protokol kesehatan wajib untuk ditaati. Nah, bertemu secara fisik dengan distancing, social distancing untuk melakukan satu apa? Dengan cara think, pair, and share. Caranya apa? Kita memberikan satu materi kepada mereka, contohnya fotosintesis tadi. Kemudian kita minta untuk membuat pertanyaan mereka sendiri. Pertanyaan kita minta untuk mereka susun. Mulai dari pertanyaan apa? Apa fotosintesis? Mereka diminta untuk menyusun pertanyaan sendiri. Kita minta kepada mereka untuk menjawabnya sendiri. Fotosintesis adalah pertanyaan apa adalah pertanyaan yang sifatnya recalling. Saya dipahami ya. Nah, pertanyaan ini kemudian beralih untuk pertanyaan lebih lanjut di mana, kapan, lalu beranjak kepada pertanyaan-pertanyaan kepada bagaimana. Bagaimana terjadinya fotosintesis. Nah, pertanyaan bagaimana fotosintesis ini bisa ditingkatkan menjadi pertanyaan comparison. Misalnya di satu daerah kalian tidak ada satu tumbuhan. Apa yang terjadi? Apakah dimungkinkan adanya fotosintesis atau fotosintesis ini menjadi berlangsung dengan baik atau tidak misalnya? Ini pertanyaan lebih lanjut lagi. Sama pula ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dari itu. Misalnya,
Kalau tidak ada fotosintesis, apa yang terjadi? Pertanyaan ini lebih lanjut, pertanyaan ini sifatnya evaluasi. Atau bagaimana jika di satu daerah kalian berada misalnya, ada penebangan pohon. Nah, penebangan pohon ini bicara interdisciplinary atau transdisciplinary. Belajar tentang pelajaran bahasa boleh jadi disiplinerinya adalah pelajaran IPA. Yang saya sebutnya tadi terkait dengan kita mau tidak mau harus paham tentang apa itu STEM dan STEAM. Kita belajar art, belajar bahasa, boleh jadi ada lingkaran yang sama, irisan kadi yang sama dengan mata pelajaran yang lain. Nah, pelajaran bagaimana jika terjadi banyak penebangan hutan, boleh jadi pelajaran IPA, tetapi mengartikulasikan secara linguistik adalah mata pelajaran bahasa. Jadi itulah yang saya sebut sebagai Sokratik. Jadi prinsip dasar Sokratik boleh dalam format tulisan atau dalam konteks lisan. Bagaimana kalau dalam konteks lisan, misalnya dalam konteks kelas? Lakukan dalam kolaborasi, misalnya ini kalau nanti sudah normal betul-betul sudah tidak ada pandemi, apa yang bisa dimungkinkan, apa yang dimungkinkan untuk dilakukan di dalam kelas? Lakukan sebuah kelompok sama dalam prinsip collaboration, kemudian kita sama berikan tugas kepada mereka, kemudian kita ajak dalam bentuk lisan. Jadi itu sebagai debating. Maka Sokrates adalah seorang filosof yang terkenal dengan tidak memilih seluruh karya. Tetapi siswa cerdas, Plato dan Aristoteles cerdas, itu karena kecerdasan seorang Sokrates untuk mengajak diskusi. Jadi cara berpikir Sokrates, pengembangan nalar seorang Sokrates itu sangat relevan dengan pembelajaran high order thinking skill yang sekarang menjadi isu. Jadi ada juga yang kita sebut sebagai pertanyaan strategi yang disebut sebagai pertanyaan Einstein. Einstein 55 minutes itu mengatakan seperti ini. Jika saya memiliki 1 jam untuk memecahkan masalah dan hidup saya bergantung pada solusi, maka saya akan gunakan 55 menit pertama adalah mendeterminasi pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Determinasi pertanyaan yang tepat. Karena kalau saya paham tentang apa yang saya tanya, maka saya yakin 5 menit sisanya saya mampu menjawab. Nah, bagaimana mekanisme di dalam modal pembelajaran ada di dalam kelas? Atau modal pembelajaran DDR, belajar dari rumah? Ajak siswa dengan sebuah kasus. Pilih di antara materi-materi selama pandemi ini, bukan materi-materi yang sifatnya hafalan, hanya sebutkan, jangan, tetapi pilih materi-materi sifatnya kasuistis. Misalnya adalah sifatnya problem solving. Misalnya tentang mencermati lingkungan di daerah masing-masing. Apakah ada penebangan pohon? Jika ada penebangan pohon, apakah terjadi adanya proses fotosintesis misalnya? Kalau nanti sana misalnya dan seterusnya. Nah, pertanyaan. Masih ada pertanyaan. Baik, untuk sementara saya itu dulu. Saya kembalikan pada moderator. Ada beberapa pertanyaan yang masih saya simpan dulu. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Widianto. Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan yang sifatnya teknis kepada Mas Hari terkait misalnya apakah magister itu gratis atau berbayar, kemudian apakah menjadi member Kompasiana itu juga premium, kemudian juga beberapa hal yang sifatnya terkait dengan misalnya bagaimanakah tadi itu hal-hal yang sifatnya mendapatkan akun Microsoft ya. Silakan Mas Hari. Iya, terima kasih Bu Emi moderator. Ya, Bapak Ibu, memang ketika kita ingin akses beberapa aplikasi itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Kalau yang berbayar tentunya Bapak Ibu akan harus mengalokasikan anggaran untuk sana. Tapi baiknya dicari dulu yang gratis-gratisan seperti Kompasiana, Bapak Ibu bisa manfaatkan itu, tinggal login saja. Bahkan kalau di Kompasiana Bapak Ibu, jika tulisan Bapak Ibu sudah menjadi headline di Kompas Digital, bahkan Bapak Ibu yang akan mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jadi bukan Bapak Ibu yang bayar, tapi Bapak Ibu nanti yang akan dibayar. Gitu ya, untuk Kompasiana. Kemudian untuk akun di Microsoft, memang ketika pameran di GCC waktu itu, saya sempat berkunjung ke stand Microsoft. Nah, Microsoft Indonesia itu punya program sekolah-sekolah sebetulnya untuk menawarkan sebuah aplikasi gratisnya jika itu memang dipakai untuk di dunia pendidikan. Nanti coba Bapak Ibu akses saja ke Microsoft, saya kirim email, jadi Bapak Ibu bisa
minta penjelasan tentang program Microsoft yang gratis itu, ya. Kemudian pertanyaan tentang bagaimana kesulitan sinyal apabila siswa juga menggunakan HP atau gawai untuk belajar ya di Google Class saja susah, dan bagaimana triknya ya. Yang jelas ketika pembelajaran daring ya Bapak Ibu harus terutama ada sinyal ya, ada sinyal HP, karena kalau kesulitan sinyalnya bagaimana kita bisa membuka kelasnya. Saya yakin ketika berhadapan dengan siswa atau guru yang masih belum melek teknologi, kita harus memberikan belajar. Selayaknya dulu mereka sudah buka smartphone, bisa chatting, bisa main Facebook dan segala macam. Sekarang tinggal diarahkan saja bagaimana guru atau siswa kita itu diarahkan untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada di HP-nya. Dan Bapak Ibu bisa komunikasi dengan memanfaatkan media-media atau aplikasi lain yang Bapak Ibu bisa gunakan sehingga siswanya itu terjadi interaksi dengan Bapak Ibu. Begitu ya. Kemudian jika kita ingin membantu dengan fasilitas yang gratis, memang biasanya ada iklan ya, seperti di KineMaster itu ada iklannya muncul. Tapi kalau Bapak Ibu ingin iklan yang tidak muncul, ketika mengupload atau mengunggah video Bapak Ibu yang sudah dibuat, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Windows Movie Maker, kemudian Bapak Ibu tinggal unggah ke dalam channel YouTube yang Bapak Ibu sudah buat, sehingga tidak kelihatan ada iklannya seperti yang tadi saya tampilkan, ada iklan KineMaster, karena itu contoh saja. Kalau Pak Itu Bapak Ibu, ya. Ya, tadi sudah terputus, mungkin bisa diulang untuk penutupan tadi beberapa bahasa Pak Hari yang di akhir. Ya, untuk aplikasi TIK ketika siswa dan juga guru kesulitan untuk mengakses, ya mau tidak mau Bapak Ibu harus memiliki akses internet ya, karena dunia maya memang tergantung sekali dengan sinyal. Saya yakin kalau sinyal masuk, ya artinya Bapak Ibu bisa menggunakan Android ataupun aplikasi yang sudah terinstall di sana, ya, dan memanfaatkan 3 aplikasi tadi, misalnya dari banyak aplikasi atau 23 laman yang sudah ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, mulai dari rumahbelajar.com, belajar.kemdikbud.com atau rumah belajar, kemudian Kompasiana dan juga channel YouTube. Dan Bapak Ibu bisa berkreasi di sana. Kenapa saya 3 itu? Karena memang di Kompasiana dan YouTube adalah selain Bapak Ibu bisa mengunduh materi-materi, Bapak Ibu juga bisa mengkreasi atau menulis atau mengupload video yang Bapak Ibu inginkan. Karena terkadang materi-materi yang ada di dunia maya itu kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, sehingga Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri gitu. Jadi jangan hanya kita mengeluh, di dunia maya tidak ada, di rumah belajar tidak ada, tidak tersedia. Ya, sekarang saatnya Bapak Ibu berkreasi ya, membuat, berkarya, seperti pesan saya di terakhir tadi bahwa Bapak Ibu akan mulia karena karyanya, dan karya ini memang menjadi kebanggaan bagi murid-murid Bapak Ibu atau pendidik atau para pendidik, seperti itu. Jadi harapannya ke depannya ya kita selama ini mengunduh terus materi-materi artikel, video. Nah sekarang saatnya lah Bapak Ibu berbuat, berkarya dengan menulis artikel, menulis materi, menulis modul yang Bapak Ibu bisa, hasilnya itu bisa dilihat atau digunakan oleh siswanya, ataupun video Bapak Ibu bisa membuatnya, kemudian juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran, seperti itu. Saya pikir apa yang Bapak Ibu harus lakukan di kondisi era kenormalan baru ini memang harus melek yang namanya teknologi, harus sering-sering bergumul atau bergaul dengan IT, sehingga Bapak Ibu bisa memulai
memanfaatkan, bahkan sudah mulai yang namanya berkreasi atau berkarya. Ya, awalnya mungkin Bapak Ibu melihat 10 tadi channel YouTube pendidikan yang saya tayangkan tadi ya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa temukan semua tips ataupun tutorialnya ataupun tahapannya di paper ataupun makalah yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan. Kalau di PowerPoint mungkin hanya sekilas saja, tapi yang utuhnya Bapak Ibu nanti bisa dapatkan di makalah untuk webinar ini. Karena sangat jelas, sangat detail sehingga Bapak Ibu bisa langsung praktik. Karena webinar kan hanya sekilas-sekilas saja, jadi saya tidak membahas di PowerPoint terlalu dalam. Kalau ingin dalam silakan Bapak Ibu membacanya di makalah yang sudah saya sampaikan di panitia nanti ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Emi, moderator. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari atas penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa lebih terang lagi bagaimana kita bersama-sama akan menghadapi era kenormalan baru dengan selalu meningkatkan kapasitas diri dengan selalu mencari dan belajar ya pada orang lain. Baik, sebelum kita akhiri seksi tanya jawab ini, saya juga perlu mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar presensi maupun evaluasi narasumber dan juga mengunggah, silahkan Bapak Ibu kunjungi link yang sudah di-share oleh teman-teman panitia di chat box ya, karena menjelang penutupan nanti kurang lebih 10 menit menjelang penutupan untuk daftar presensi akan ditutup. Kalau sudah ditutup, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengisi dan itu akan menyulitkan Bapak Ibu untuk memperoleh sertifikat. Baik, nah sekarang kita akan lanjut pada acara berikutnya, yaitu pembahasan dan kesimpulan. Bapak Ibu sudah mendengarkan dan menyimak paparan dari kedua panelis bahwa memang saat ini mau tidak mau, memang literasi adalah sebuah keharusan. Dan untuk di era kenormalan baru ini ternyata ada beberapa hal yang menjadi catatan penting kami. Pertama adalah bagaimana Bapak Ibu menyiapkan siswa untuk siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di era pandemi ini agar menjadi generasi yang disebut dengan generasi alfa. Tetapi tidak kalah penting adalah peran guru sendiri. Peran guru sendiri harusnya dimulai dari peran atau diri guru tersebut, apakah dia mau berubah atau tidak, apakah dia mau beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi di era kenormalan baru ini. Dan terutama lagi sekarang adalah yang tidak kalah penting itu Bapak dan Ibu maupun siswa itu harus dengan adanya perubahan-perubahan di bidang teknologi sehingga menjadi guru-guru yang siap memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bahan-bahan pembelajaran yang menarik dan itu dapat memotivasi siswa untuk bisa belajar. Tentu saja literasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau wawasan lingkungan, bahwa semuanya tadi ada yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang sifatnya paperless ataupun hal-hal yang sifatnya kita perhatikan ya. Terkait dengan lingkungan sekitar kita. Dan saya kira mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebagai orang-orang yang berada di lingkungan atau bidang pendidikan, itu kita harus siap menghadapi perubahan dan harus terus-menerus belajar untuk memperbaiki kompetensi diri, terutama persiapan-persiapan kita yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang sifatnya teknologi. Demikian yang bisa kami simpulkan, mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh para narasumber bisa menjadi bahan atau wacana ataupun masukan dan memperluas wawasan kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Widiatmoko juga Pak Hari Wibowo atas materinya. Ya baik, terima kasih kembali. Ya. Sama-sama, terima kasih. Ya.
Bapak Ibu, kita akan segera memasuki acara berikutnya, yaitu penutupan yang akan dipimpin oleh Kepala P4TK Bahasa, Ibu Dr. Lubisa F. Saidi. Mas Fajar, bagaimana? Siapkah? Siap. Oke. Sudah bergabung bersama kami, bersama kita, Ibu Kepala P4TK Bahasa, untuk segera menutup seminar ini pada bulan April. Terima kasih Bu Emi, terima kasih Pak Widianto, terima kasih Pak Hari, teman-teman semua, Bapak Ibu yang tergabung dalam webinar kita pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa beroleh kesempatan bersama Pak Iden, hanya beberapa waktu, namun itulah waktu beliau bisa berbagi dengan guru-guru bahasa dengan P4TK Bahasa, sehingga pada hari ini perkenalan awal dengan Pak Dirjen yang baru, Dirjen BPK, bisa bersama dengan webinar kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan moderator yang sudah memberi berbagi dengan guru bahasa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran terutama untuk di siswa itu sendiri. Bagaimana siswa dengan kondisi yang ada sekarang, dan kemudian tidak khusus dengan proses pembelajaran melalui Bapak Ibu guru, sehingga siswanya tidak harus bagaimana dengan hasil belajarnya meskipun dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Dr. Widianto dan Pak Haribo, dan juga kepada moderator Bu Emi yang sudah dengan aktif dan kemudian partisipasi dari seluruh guru bahasa yang kemudian kita bersama-sama dengan acara webinar pada hari ini. Semoga acara kita berikutnya di diklat daring untuk guru-guru bahasa di 7 mapel bahasa bisa Bapak Ibu juga menjadi bagian daripada program kami. Sekali lagi terima kasih, kita akhiri webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua. Saya mohon izin. Salam untuk semua. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.